Salam sahabat Kabari, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Sahabat Kabari, cara pandang itu menentukan jalan keluar terhadap persoalan yang kita hadapi. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita punya masalah yang kecil, tapi kita memiliki cara pandang bahwa masalah yang kecil itu besar, otomatis kita akan mengalami kesulitan-kesulitan untuk bisa menyelesaikan masalah yang kecil itu. Atau sebaliknya juga, kalau kita punya masalah yang besar, tapi kita punya cara pandang yang benar terhadap masalah itu, masalah yang besar itu bisa kita selesaikan. Pada kesempatan kali ini, contohnya adalah dari Daud dan Goliat. Sahabat Kabar yang dikasih Tuhan, kita tahu perbandingan fisik antara Daud dan Goliat itu tidak sebanding antara raksasa dengan anak kecil. Saya mau berkata kepada kita semuanya, tetapi yang namanya Daud tidak takut terhadap Goliat. Tetapi justru dia memiliki pandangan yang berbeda. Meskipun bangsa Israel, bahkan Raja Saul sendiri sudah mulai gentar dan takut terhadap Goliat, tetapi Daud tidak takut terhadap Goliat karena Daud memiliki cara pandang yang berbeda. Memang di depannya adalah raksasa, tetapi bagi Daud raksasa bukan musuh yang menakutkan karena dia memiliki cara pandang yang berbeda. Bagaimana cara pandang Daud? Kita akan melihat dari 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Sahabat Kabar yang dikasih Tuhan, cara pandang Daud adalah dia melihat Goliat dari sudut pandang Tuhan, bukan melihat Goliat dari sudut pandang tubuhnya yang pendek. Ketika Daud melihat dari sudut pandang Tuhan, dia bisa berkata kepada Goliat bahwa bagi dia Goliat itu bukan musuh yang menakutkan. Justru Daud menantang Goliat, dan Daud memiliki keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan dan atas nama Tuhan dia bisa mengalahkan Goliat. Dan pada hari itu juga Daud berkata kepada Goliat, pada hari ini juga dia akan memenggal kepala Goliat dan juga akan membunuh pasukan Filistin yang ada di sana untuk diberikan jadi makanan burung-burung liar. Sahabat Kabar yang dikasih Tuhan, saya mau berkata kepada kita, ini tergantung kepada cara pandang kita. Daud memiliki cara pandang yang berbeda. Daud memiliki cara pandang karena dia memiliki pengenalan akan Tuhan yang baik, karena dia memiliki pengalaman-pengalaman dengan Tuhan di masa lalunya. Dan kita tahu bersama bahwa Daud ini orang yang luar biasa, dan bukan hanya Goliat saja yang bisa dikalahkannya. Daud dahulu mengalahkan singa dan beruang. Dan kita melihat pengalaman-pengalaman Daud yang luar biasa dan hubungannya yang intim dengan Tuhan, pengenalannya yang baik akan Tuhan, membuat dia memiliki cara pandang yang berbeda terhadap raksasa yang ada di depannya. Bagi dia, meskipun raksasa bersama dengan Tuhan, dia bisa mengalahkan raksasa tersebut. Dan kita tahu akhir daripada cerita ini, Daudlah pemenangnya, dan dia memenggal kepala Goliat dan dia mengangkatnya, dan beberapa dari pasukan Filistin itu takut dan lari. Tetapi ada beberapa di antara mereka juga yang akhirnya mati di tempat tersebut. Dan saya mau berkata kepada kita sahabat Kabar yang dikasih Tuhan, ketika kita punya masalah, bagaimana cara pandang kita? Mungkin masalah kita besar, tapi milikilah cara pandang seperti Daud. Cara pandang yang mana dia memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan jauh lebih besar dari segala persoalannya. Mari kita lihat persoalan kita dari sudut pandang Tuhan. Karena kita masih punya Tuhan, Allah yang besar, Allah yang lebih besar dari segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Allah yang sanggup untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan kita. Jangan pernah kita takut, jangan pernah kita memiliki mental penakut untuk menghadapi segala persoalan-persoalan kita. Tetapi milikilah jiwa yang besar, milikilah semangat yang besar, karena kita punya Tuhan yang menyertai kita, yang memampukan kita, yang menyanggupkan kita untuk menyelesaikan, untuk menghadapi segala persoalan tersebut. Karena bagi Tuhan itu sangat mudah. Oleh karena itu, andalkan Tuhan dan percayalah, bersama dengan Tuhan kita bisa melewati segala kesulitan ini, kita bisa menyelesaikan persoalan kita. Selalu ada pertolongan Tuhan dan selalu ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan bagi kami cara pandang yang benar terhadap setiap persoalan, masalah, kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kami memandangnya bukan dengan mata kami saja Tuhan, tapi kami memandangnya dari sudut pandang Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup dan mampu dan memberikan kemampuan bagi kami untuk menghadapi, menyelesaikan segala persoalan-persoalan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, bersama dengan Engkau, bersama dengan Tuhan, kami akan lebih cakap dan kami akan menjadi pemenang atas setiap persoalan-persoalan kami. Kami akan menerima jalan keluar yang terbaik, kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat Kabari yang dikasih Tuhan, apabila sahabat diberkati melalui renungan hari ini, berilah dukungan pada channel ini dengan memberikan like, komen, subscribe, dan menyalakan tanda lonceng supaya sahabat bisa mendapatkan renungan-renungan yang terbaru setiap harinya. Dan jangan lupa, bagikanlah renungan ini pada sahabat-sahabat yang lain supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Oke?